Baik, kalau Ibu nggak salah ini Nafira dari kelas 12 Teli ya? Iya Ibu. Baik, Alhamdulillah ya. Apa kabar Nafira? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah kalau baik ya kabarnya. Iya. Kemudian Nafira sudah kenal dengan Ibu tidak? Selama ini cuma kenal muka saja Bu, nggak tahu nama Pak. Cuma kenal muka. Iya. Baik, jadi Nafira ini cuma kenal muka dengan Ibu tapi tidak tahu namanya. Iya Ibu. Baik, kalau begitu Ibu perkenalan diri dulu ya. Iya Ibu. Baik, jadi karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah di sini tuh nama Ibu Wardenia Mimi tapi Ibu biasa dipanggil Dina saja. Oh iya Ibu. Baik, tadi Nafira belajarnya di kelas bagaimana, lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Lancar. Iya. Baik, jadi kalau Ibu boleh tahu tadi Nafira di kelas belajar apa? Tadi belajar bahasa Indonesia Ibu. Belajar bahasa Indonesia. Jadi Nafira sebelum ke Rombeka belajar bahasa Indonesia. Iya. Nah, kalau tadi belajar bahasa Indonesia, kemudian nanti pelajaran selanjutnya pelajaran apa? Nanti setelah istirahat Ibu belajar matematika. Oh, belajar matematika ya. Iya. Nah, kalau Ibu boleh tahu yang mengajar bahasa Indonesia itu gurunya namanya siapa? Tadi yang mengajar bahasa Indonesia itu Ibu Ica. Bu Ica. Iya. Jadi bagus sekali ya karena Nafira di sini sudah tahu nama-nama gurunya. Iya Ibu. Nah, kalau menurutnya Nafira cara mengajarnya Ibu Ica bagaimana? Menurut saya Ibu bagus Ibu, lumayan ini karena sering dia juga jelaskan dulu materi, baru kasih tugas, tidak seperti kan ada guru yang langsung kasih tugas begitu, tidak pernah menjelaskan. Nah Ibu Ica tidak begitu juga. Jadi menurutnya Nafira ini cara mengajarnya Bu Ica bagus. Iya. Kalau tidak salah juga Ibu Nafira ini ketua kelas di 12 Teli. Iya Ibu, saya belum ketua kelas di 12 Teli. Nah, kalau Nafira ketua kelasnya Teli, kira-kira bagaimana kesannya Nabila ini menjadi ketua kelas? Ketua kelas Ibu menurut saya agak susah Ibu karena kan saya ketua kelas jadi saya harus kayak jadi pemimpin dalam satu kelas. Terus saya juga belum lagi ada Bu pasti perbedaan pendapat tuh. Nah itu yang saya jadi penengah di antara mereka semua Bu. Dan itu menurut saya agak susah. Jadi menurutnya Nadila ini menjadi ketua kelas itu agak sulit. Iya Ibu. Jadi wajar sekali ya Nadila kalau kita menjadi ketua kelas kemudian kita juga merasa kesulitan menjadi ketua kelas, tapi Nadila juga perlu tahu kalau di balik itu pasti ada nilai plusnya, seperti Nadila ini dikenal oleh guru-guru karena menjadi ketua kelas. Nah itu nilai plusnya menjadi ketua kelas. Jadi Nafira ini harus berpikiran kalau di balik semua kesulitannya Nafira ini pasti Nafira punya nilai plusnya. Iya Ibu. Baik, jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut ke sesi konseling kita, nah Ibu ini mau kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya kegiatan kita ini menjadi lebih berkah, kemudian dilancarkan selama sesi konseling kita nanti. Bagaimana Nadila? Bagaimana Nadila? Mau tidak? Nah Ibu. Baik, jadi kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Selesai. Baik, jadi Ibu mau tanya Nafira dulu. Nafira sebelumnya sudah pernah tidak masuk ke ruang BK? Belum pernah Ibu. Belum pernah. Iya. Nah, karena Nafira belum pernah masuk ke ruang BK, kira-kira bagaimana kesannya Nafira masuk ke ruang BK ini? Sebenarnya saya agak kecewa sih Bu karena saya dipanggil ke BK mungkin karena saya melakukan kesalahan gitu. Jadi Nafira ini merasa kecewa karena dipanggil ke BK. Iya Ibu. Baik Nafira, jadi di sini Ibu mau luruskan sedikit ya. Jadi tidak selamanya siswa yang datang ke BK itu ialah siswa yang bermasalah. Tapi di BK itu siswa bisa datang untuk curhat mengenai masalah pribadinya, sosial, karir maupun belajarnya. Jadi tidak selamanya itu siswa yang datang di BK siswa yang bermasalah. Jadi Nafira ini harus buang jauh-jauh itu pikiran negatifnya mengenai siswa yang datang ke BK itu ya siswa yang bermasalah. Jadi dibuang jauh-jauh ya pikiran seperti itu Nafira. Iya Bu. Karena saya juga baru tahu Bu ternyata siswa yang datang ke ruang BK itu bukan cuma siswa yang bermasalah Bu. Baik, jadi kalau sekarang Nafira sudah paham nih, Iya Ibu.
Nah, kalau Nak Fira sendiri sudah tahu belum tujuan dari pertemuan kita kali ini? Belum tahu ibu. Belum tahu. Iya. Baik, Nak Fira. Jadi tujuan ibu memanggil Nak Fira ke sini itu karena ibu ingin melakukan konseling. Nah, Nak Fira sudah pernah tidak melakukan konseling? Selama ini belum pernah ibu. Belum pernah. Iya. Nah, kemudian Nak Fira sendiri pernah dengar tidak yang namanya konseling? Selim juga belum tahu ibu. Belum tahu. Iya. Jadi ibu mau jelaskan sedikit ya. Jadi konseling itu ialah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau dari ibu kepada konseli yang sedang mengalami masalah. Nah, tujuannya itu agar nantinya nih konseli bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa mengembangkan potensinya baik dalam bidang karir, sosial, belajar maupun pribadi. Jadi paham ya apa itu konseling? Iya bu, paham. Baik, jadi kalau sudah dipahami apa itu konseling, di sini ibu mau jelaskan perannya Nak Fira dengan ibu. Baik, jadi di sini tuh ibu perannya sebagai konselor yang membantu memfasilitasi Nak Fira selama konseling kita ini agar nantinya Nak Fira ini bisa menemukan langkah-langkah yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi di sini juga Nak Fira mempunyai peran penting karena Nak Fira berperan penting sebagai konselor yang menceritakan semua masalahnya tanpa ada yang ditutup-tutupi agar nantinya kita itu bisa selesaikan masalahnya Nak Fira secara bersama-sama. Kemudian ibu juga mau pastikan kalau sesi konseling kita ini sesuai dengan aturan, yaitu di sesi konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini tidak boleh dilanggar. Jadi apapun yang ibu katakan tidak boleh Nak Fira sebarluaskan. Tapi begitupun dengan Nak Fira tidak boleh menyebarluaskan apapun yang dikatakan ibu selama sesi konseling ini. Bagaimana Nak Fira? Paham tidak? Paham bu, tapi saya masih ragu bu, nanti kita sebarluaskan kita untuk cerita. Jadi tuh bu yang masalah aku kayak privat sekali menurutku. Jadi Nak Fira ini masih ragu dalam sesi konseling ini. Iya ibu. Nah, kalau Nak Fira masih ragu, bagaimana kalau kita janji saja agar nantinya tidak ada yang menyebarluaskan masalahnya satu sama lain. Bagaimana? Boleh bu. Kita janji Nak Fira ikuti kata-katanya ibu ya. Iya. Saya tidak akan menyebarluaskan apapun yang ada dalam sesi konseling ini. Saya tidak akan menyebarluaskan apapun yang ada dalam sisi konseling ini. Baik, jadi kita sudah janji ya, Nak Fira. Iya ibu. Baik, kalau kita sudah janji, nah kira-kira Nak Fira masih ragu tidak? Sudah tidak. Sudah tidak? Tidak. Baik, karena kita sudah melakukan janji asas kerahasiaan. Nah, kemudian kita perlu juga buat kesepakatan waktu. Nah, di sini ibu punya tawaran selama 45 menit. Nah, menurutnya Nak Fira selama 45 menit ini sudah cukup untuk bahas masalahnya Nak Fira atau masih kurang? Menurut saya sudah cukup ibu. Cukup. Iya. Baik, kalau kesepakatan waktunya sudah ada, kemudian posisi duduknya ibu mau tanyakan apakah posisi duduknya sudah nyaman berhadapan atau Nak Fira lebih nyaman bercerita kalau bersampingan? Sekarang sudah nyaman seperti ini. Sudah nyaman begini. Iya. Nah, kemudian sekarang Nak Fira sudah siap dan sudah rileks untuk ikut sesi konselingnya ibu? Sudah rileks bu dan sudah siap. Baik, alhamdulillah ya kalau sudah rileks. Nah, jadi ibu ini punya laporan kalau Nak Fira ini selalu murung selama proses pembelajaran. Nah, kalau ibu boleh tahu, Nak Fira bisa ceritakan tidak kenapa Nak Fira seperti itu? Jadi begini bu, sebenarnya saya ada masalah keluarga ibu. Oh, Nak Fira ini ada masalah keluarga. Iya. Nah, kalau ibu boleh tahu masalah keluarga seperti apa? Gini bu, ini orang tua saya bu sering sekali bertengkar. Dan itu bu, saya tidak suka melihat hal yang seperti itu. Apalagi kalau saya belajar bu, dia tidak fokus. Terus menurut saya bu, tidak adil menurutku karena anak-anak lain itu bu kayak bahagia-bahagia jadi sama orang tuanya, sedangkan saya di rumah itu tidak. Baik, Nak Fira, kalau ibu boleh tahu kira-kira permasalahan keluarganya ini permasalahan seperti apa?
Biasanya Bu orang tua saya bertengkar itu karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Iya. Nah, kalau ibu boleh tahu juga kira-kira siapa yang menjadi tulang punggungnya keluarganya Nakfira di rumah? Di rumah itu Bu yang kerja cuma ibu saya. Kalau ayah saya itu tidak bekerja sama sekali, cuma di rumah saja. Jadi ayahnya Nakfira tidak bekerja, cuma Iya. ibu saja. Iya. Nah, kira-kira kenapa ayahnya tidak mau bekerja? Kira-kira apa alasan tertentunya ayahnya tidak mau cari nafkah untuk keluarganya sendiri? Kalau sepenglihatanku Ibu, ayah saya tuh tidak kerja karena malas Ibu. Yang bekerja itu cuma main judi saja di rumah. Jadi ayahnya Nakfira ini tidak mau bekerja karena cuma malas dan cuma main judi saja, tidak tahu. Iya. Nah, kemudian kalau ibu boleh tahu kira-kira orang tuanya Nakfira ini berkelahi atau berantem, kira-kira ada waktu tertentunya atau berantemnya setiap hari? Berantemnya itu ada waktu tertentunya. Misalnya ketika ayah saya minta uang Bu untuk main judi, nah itu tuh biasa ibu saya marah Bu. Baik, jadi ibu bisa pahami ya, pasti Nakfira ini dalam situasi ini pasti terbebani sekali. Dan menurutnya Nakfira pasti sangat berat ya. Iya Ibu. Kemudian karena orang tuanya Nakfira ini selalu berantem di rumah, kira-kira menurutnya Nakfira ini mempengaruhi prestasi akademiknya atau tidak? Menurut saya Bu mempengaruhi sekali Bu. Karena biasanya kalau saya sedang kerja tugas, terus ayah saya dan ibu saya berantem Ibu, di situ saya kayak apa nih Bu, tidak mau lagi kerja tugas karena langsung mengalihkan fokus begitu Bu, kayak tidak fokus kan juga belajar begitu. Baik, jadi Nakfira ini merasa ada pengaruhnya ke prestasi akademiknya. Kemudian selain yang disebutkan tadi, kira-kira masih ada tidak dampaknya ke Nakfira sendiri dari pengaruh lingkungannya? Sudah tidak ada Ibu. Baik, karena Nakfira ini sudah tahu dampaknya ke prestasi akademiknya, kemudian Nakfira merasa tidak kalau selain yang disebutkan tadi masih ada dampak lain yang dirasakan oleh Nakfira dari lingkungan keluarganya. Ada Bu, karena misalnya apa waktu pengumpulan tugas tahu tidak kumpul gitu tugas kalau tidak selesai. Nah, begitu memang Bu, kalau di rumah waktunya kan kerja PR. Nah waktu itu biasanya berantem di orang tuaku, jadi tidak bekerja nih. Jadi dampaknya ini sangat besar ya ke prestasi akademiknya Nakfira. Iya. Baik Nakfira. Jadi wajar sekali ya kalau Nakfira ini merasa sangat frustasi karena lingkungan keluarganya ini tidak harmonis. Jadi ibu yakin Nakfira ini bisa temukan cara atau jalannya sendiri agar bisa merasa lebih tenang lagi di rumahnya saat kerjakan tugasnya. Iya Ibu. Nah, kemudian Nakfira pernah tidak dengar ayat Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 6 yang artinya itu sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, pernah tidak? Pernah Ibu. Baik, jadi ayat ini itu menjadi pengingat bahwa setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, mungkin sekarang itu sulit menurut Nakfira, tapi insya Allah Allah itu sudah buatkan rencana yang terbaik untuk Nakfira nantinya. Tapi menurut saya Bu, saya sulit sekali lihat hikmah di balik semua ini Bu. Baik, jadi itu wajar sekali ya Nakfira. Kadang hikmah itu baru terlihat setelah kita lewati ujian ini. Yang penting itu kita tetap sabar dan berusaha. Nakfira juga harus tahu kalau kesabaran itu ialah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah. Baik Ibu, saya mengerti. Baik, jadi sekarang di sini ibu mau bantu Nakfira ini untuk coba pikirkan kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Nakfira lakukan atau apa yang kegiatan yang bisa Nakfira lakukan saat suasana rumahnya itu sedang tidak tenang. Biasanya Bu, saya mendengarkan musik, tapi kan itu cuma sementara juga. Nah, bagaimana kalau mencoba menggantinya dengan zikir dan membaca Al-Quran? Nah, sesuai dengan ajarannya Rasulullah kita dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang. Saat suasana sedang kacau, kita bisa ambil wudhu lalu membaca Al-Quran atau berzikir sederhana seperti Subhanallah, Walhamdulillah, Allahu Akbar.
Saya belum terbiasa Bu, tapi saya bisa coba. Baik, jadi tidak tidak apa-apa sekali kalau Nakfira ini memang tidak terbiasa dengan zikir atau mengaji. Coba berdoa kepada Allah, katakan semuanya apa yang Nakfira rasakan. Kemudian Nakfira minta kekuatan agar tetap sabar. Kemudian di situ juga Allah akan selalu mendengar doa hambanya. Bagaimana dipaham ya Nakfira? Iya Bu, nanti saya coba saat ini merasa tenang. Jadi Nafira, kadang kita ini kesulitan untuk menerima kenyataan yang tengah kita hadapi. Tapi Nafira coba pikirkan, Allah itu tidak pernah memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Kira-kira Nafira percaya itu? Iya Bu, saya percaya. Baik, kalau Nafira percaya, berarti di sini Allah itu percaya dengan kekuatan Nafira. Allah itu yakin kalau Nafira ini bisa lewati masalahnya sendiri. Nah, kalau Allah percaya pada kekuatannya Nafira, apa yang bisa Nafira lakukan untuk membuktikan kalau memang Nafira ini bisa? Mungkin saya akan mencoba lebih sabar Ibu. Baik, itu merupakan langkah yang baik ya. Jadi sabar itu bukan berarti diam, tapi terus berusaha. Kemudian Nafira juga harus jadikan situasi ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan yang akan datang. Kemudian ini juga bisa Nafira jadikan untuk menjadi bahan untuk meraih masa depan yang Nafira inginkan. Iya Ibu. Nah, kemudian selanjutnya eh, apa yang kira-kira pertama Nafira ingin lakukan untuk memperbaiki agar Nafira ini menjadi tenang saat belajar di rumahnya? Mungkin Bu, saya akan cari ruangan yang tidak terlalu kedengaran buat menghindar dari orang tua saya yang lagi berkelahi. Baik, bagus sekali ya Nafira. Selain itu, bagaimana kalau Nafira ini membaca doa setiap pagi sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Nah, doa ini tuh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, yang artinya itu sendiri, ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang saleh. Baik Bu, saya akan mencoba. Baik Nafira, di sini Ibu bangga sekali ya dengan keberaniannya Nafira untuk berbicara, untuk mencari solusi dengan Ibu. Nah, Nafira juga harus ingat, tidak semua orang itu sekuat Nafira. Ingat, Nafira juga harus ingat kalau setiap langkah kecil yang Nafira lakukan itu ialah ibadah jika kamu niatkan karena Allah. Ya, terima kasih Bu, saya sudah lebih semangat sekali. Baik, alhamdulillah ya Nafira. Jadi Nafira juga harus ingat setiap Nafira merasa berat pasti ada Allah yang selalu mendukung Nafira. Nah, selain itu di sini juga Ibu akan selalu mendukung Nafira dan selalu mendengarkan Nafira mengenai keluh kesahnya. Baik Ibu, terima kasih atas bimbingan. Nah, baik Nafira, di sini Ibu sudah siapkan LKPD untuk Nafira. Nah, ini LKPD ini bisa Nafira isi untuk mempertajam lagi solusi yang ingin Nafira lakukan. Nah, silakan diisi.
Sudah. Baik, terima kasih ya Nafira. Nah, Nafira di sini juga Ibu perlu sampaikan kalau sesi konseling kita ini kesepakatannya dari awal itu cuma 45 menit. Nah, Ibu rasa kita sudah lakukan konseling ini selama 45 menit. Iya Ibu. Baik, jadi Ibu simpulkan saja ya pertemuan kita kali ini. Nah, di awal itu Nafira itu mengalami permasalahan lingkungan keluarganya tidak harmonis yang mengakibatkan Nafira ini terganggu dalam proses belajarnya, yang mengakibatkan juga prestasi akademiknya itu menurun. Nah, kemudian di sini Nafira punya solusi ketika lingkungan keluarganya itu sedang tidak tenang. Nafira itu memutar musik. Kemudian tadi Nafira ingin mencoba tawaran dari Ibu, yaitu wudhu, sholat, dan zikir ketika ingin merasa tenang di rumahnya. Dan Nafira juga mengatakan tadi kalau ingin mencoba saran-saran dari Ibu. Nah, semoga Nafira sungguh-sungguh dalam mencoba saran-saran dari Ibu ya. Iya. Nah, semangat terus ya Nadila. Ibu yakin lingkungan keluarga Nadila akan segera membaik. Baik, jadi sesi konseling ini kita akhiri saja ya. Kemudian minggu depan kita bertemu lagi di ruang konseling ini dengan waktu yang sama dan tadi yang sama. Tetapi ketika Nadila merasa ada yang perlu disampaikan dengan Ibu, Nadila bisa datang kapan saja ke ruang BK ini. Mengerti ya Nadila? Iya. Baik, jadi mari kita akhiri sesi konseling kita kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa seluruh. Baik, jadi silahkan Nafira kembali ke ruang kelasnya untuk mengikuti pelajaran